Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ahmad Habib Robi, semester 4 ASD, NIM 0201193136 untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dalam mata pelajaran hukum acara pidana. Soal yang pertama ialah: 1. Uraikan pengertian hukum acara pidana dan kenapa hukum acara pidana dibutuhkan dalam proses penegakan hukum pidana. Jawabannya ialah, pengertian hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tata cara mempertahankan dan menyelenggarakan hukum pidana material dalam persidangan. Kenapa hukum acara pidana berperan penting dalam masalah pidana? Karena tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang tepat. Kemudian soal yang kedua ialah uraikan apa saja yang menjadi asas-asas hukum acara pidana. Secara umum, asas yang berlaku dalam HAP dapat dikelompok menjadi dua bagian, yaitu asas yang termaktub dalam KUHP dan asas yang berkembang dari pendapat para ahli hukum. Yang termaktub dalam KUHP ialah: 1. Perlakuan yang sama terhadap setiap orang di muka hukum. Penangkapan, penahanan. Yang kedua, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dengan cara yang diatur dengan undang-undang. Ketiga, setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya akan memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian yang keempat, kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan pejabat penegak hukum tersebut dipidana dan atau dikenakan hukum administrasi. Yang kelima, peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak yang diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan. Yang keenam, setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum. Yang ketujuh, kepada tersangka sejak saat dilakukan penangkapan wajib diberitahu haknya, termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum. Yang kedelapan, pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa. Yang kesembilan, sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang. Yang kesepuluh, pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan. Kemudian asas yang berkembang dari pendapat para ahli hukum ialah yang pertama, asas oportunitas, bermakna bahwa penurut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan perbuatan pidana jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. Yang kedua, peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan bersifat tetap. Yang ketiga, pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa atau penuntut umum. Yang keempat, akusator dan inkisitor. Hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan nasihat hukum menunjukkan bahwa asas akusator dianut dalam hukum acara pidana Indonesia. Asas inkisitor berarti tersangka dipandang sebagai objek pemeriksaan sehingga pengakuan yang merupakan bukti penting. Dan yang kelima, pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan. Yang keenam, prinsip keseimbangan. Yang ketujuh, prinsip pembatasan penahanan. Yang kedelapan, penggabungan pidana dengan ganti rugi. Yang kesembilan, prinsip diferensial fungsional.
Yang ke-10 prinsip saling koordinasi, dan ke-11 kebebasan hakim dalam mengadili suatu perkara pidana. Baik, selanjutnya nomor 3 ialah uraikan para pihak dalam hukum acara pidana berikut dengan haknya masing-masing. Yang pertama, tersangka atau terdakwa. Hak untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik diajukan kepada penuntut umum, dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum dan segera diadili oleh pengadilan. Hak untuk mengetahui dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim. Hak untuk mendapatkan bantuan juru bahasa. Hak untuk mendapatkan penerjemah dalam hal terdakwa bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis. Hak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang. Hak untuk memilih sendiri penasihat hukum dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun, 15 pidana atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri. Pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum dengan biaya cuma-cuma. Kemudian hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga baik untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan. Yang kedua, advokat. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dan dalam sidang pengadilan. Kemudian advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan undang-undangan. Kemudian advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat. Kemudian soal yang keempat ialah uraikan bagaimana diketahuinya perbuatan pidana. Jawabannya ialah karena tertangkap tangan, adanya laporan atau pemberitahuan adanya pengaduan dan adanya gugurnya hak menuntut. Dan yang kelima, soal yang kelima ialah uraikan apa perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan serta apa pula syarat yang dipenuhi untuk dilakukannya penyelidikan. Jawabannya ialah perbedaan dari segi pengertian. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam KUHP. Sementara kalau penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang mana dengan bukti membuat terang tentang perbuatan pidana dan guna menemukan tersangkanya. Kalau perbedaan dari segi tujuan penyelidikan, tujuannya ialah menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategori sebagai pidana apa tidak. Sementara tujuan
dari penyidikan mencari serta mengumpulkan bukti dan menemukan tersangkanya. Sekian ini yang bisa saya jawab atas ujian tengah semester ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.